penipuan ini kan adalah suatu peristiwa hukum yang diatur di dalam 2 kitab undang-undang. Bapak Ibu yang ahli perdata mesti tahu dalam kitab undang-undang hukum perdata kan ada penipuan. 1328. Di KUHP 378. Kan perjanjian itu verniktebar, dimintakan pembatalan bila ada duang ya, paksaan, ada dualing, kesesatan kan, dan juga ada bedroh, dualing bedroh, penipuan di situ. Lalu kemudian pertanyaannya, apa beda penipuan di dalam konteks perdata dan konteks pidana? Karena ini peristiwa hukum yang diatur oleh 2 kitab undang-undang. Oleh karena itu, kalau ada satu peristiwa hukum yang diatur di dalam 2 kitab undang-undang, maka di dalam doktrin hukum itu dikenal dengan istilah rehkeis, pilihan hukum. Dia mau menyelesaikan secara perdata atau menyelesaikan secara pidana. Tapi memang ada perbedaan prinsip. Yang pertama dalam konteks pidana, bahwa penipuan itu kan terjadi pasti ada hubungan hukum. Ya mungkin tidak. Di dalam konteks pidana, penipuan itu bisa terjadi boleh prakontrak, atau pada saat menjalankan, ataupun juga bisa pos sesudah itu. Tetapi kalau dalam perdata itu kan dibatasi. Makanya hal yang dapat membatalkan perjanjian, bukan batal demi hukum. Bukan batal demi hukum kan, tapi hal yang dapat membatalkan. Kalau dapat membatalkan selama tidak ada gugatan untuk membatalkan kan berarti tidak ada. Sepertinya hakim dia menggunakan perspektif. Tapi saya mau beri contoh yang lain. Saya mau memberikan contoh yang lain sama juga kasus perbankan dengan terdakwa waktu itu adalah tentang Gubernur Bank Indonesia Syahrir Sabirin. Syahrir Sabirin ini diputus oleh 2 pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dan itu putusannya berbeda secara diametral. Pengadilan negeri menjatuhkan pidana, pengadilan tinggi kan membebaskan, iya kan? Sekali lagi, ini dilihat dari perspektif hukum yang berbeda. Pengadilan negeri menjatuhkan pidana 3 tahun terhadap Syahrir Sabirin, Gubernur Bank Indonesia, karena dia menganggap bahwa dana talangan yang diberikan 900 miliar kepada Rudy Ramli itu ada moral hazard. Mengapa moral hazard? Karena seharusnya yang memberikan dana talangan itu bukan Bank Indonesia, tetapi adalah BPPN sebagai rumah sakitnya bank-bank bermasalah. Sehingga menurut dia itu ada moral hazard, maka dia hukum 3 tahun penjara. Tetapi ketika di pengadilan tinggi membebaskan Syahrir Sabirin dan mengatakan bahwa itu tidak ada perbuatan pidana karena uang yang diberikan oleh Gubernur Bank Indonesia memang haknya Syahrir Sabirin, haknya Rudy Ramli, Direktur Bank Bali, pemilik Bank Bali. Jadi memang haknya dia karena Bank Umum Nasional,